dalam manusia itu kan pengen dibetulin untuk diterima, diakui. Nah, ketika mereka tidak diakui di kelompok mainstream, maka dia mencarinya di kelompok non mainstream sampai itu prosesnya ketemu. Kadang-kadang negara ini juga kemudian menggunakan isu radikal itu sebagai narasi politik gitu. Kalau kemudian negara itu membidik kelompok-kelompok yang kritis dengan label-label radikal, orang nggak percaya lagi bahwa isu terorisme itu adalah isu genuine yang dirasakan yang setiap saat akan kena pada diri kita, sehingga yang muncul adalah konspirasi. Oke, sebelumnya kita udah membahas tentang bagaimana perspektif gender melihat terorisme. Bisa dilihat videonya di sini. Semoga nanti ada. Nah, yang kedua ini kita akan membahas dari perspektif identitas. Politik identitas mungkin ya Mas ya. Tadi sebelumnya juga kita sudah sedikit membahas kira-kira tentang bagaimana sih sebenarnya penanaman paham dalam terorisme itu bekerja. Akarnya mungkin itu ada dalam pencarian identitas. Kira-kira bisa dijelasin nggak Mas? Kalau dari pengalamannya Mas sudah selama ini, bagaimana sih menjelaskan orang-orang yang dalam pencarian identitas ini bisa masuk dalam kelompok teroris? Ya, tadi kalau bisa dari angle-nya itu pencarian identitas, maka yang harus kita pakai itu pakai 3 perspektif itu, mikronya, meso, sama makronya. Mikronya itu ya permasalahan individu itu, searching for identity, itu searching for significant. Kan sebetulnya secara sederhananya itu kalau ahli social psychology namanya Ari Krusgasi itu menyebutnya dengan 3N. N pertama itu adalah need. Maksud dia itu ya individu itu tadi, kebutuhan individu sedang mencari kalau dikonformasi, mencari signifikan. Nah, kalau dalam manusia itu kan pengen dibetulin untuk diterima, diakui. Nah, ketika mereka tidak diakui di kelompok mainstream, maka dia mencarinya di kelompok non mainstream sampai itu prosesnya ketemu. Nah, di poin yang kedua itu masuk di namanya networknya. Nah, di mencarinya itu ada nggak jaringan-jaringan networknya, kelompok-kelompok yang bisa menerima mereka ini. Lah kebetulan di Indonesia ini kan, kalau kita melihat Indonesia itu kan dalam konsepnya diambilnya sebagai imagine communities lah. Anderson bilang itu, Ben Anderson bilang imagine communities, kan kita membayangkan Indonesia itu NKRI, kemudian Pancasila, tetapi ternyata yang membayangkan ini nggak semuanya. Ada kelompok yang mempunyai imajinasinya itu melewati negara bangsa, yaitu kelompok-kelompok yang disebut JI dan CID ini. Meskipun mereka tinggalnya di Indonesia, tetapi imajinasinya lain. Dia tidak pengen negaranya seperti negara Pancasila seperti ini gitu. Ada imajinasi lain. Nah, mereka itu kemudian mempunyai kelompok-kelompok tertentu, mulai organisasi, mempunyai public face, ya, tidak mesti harus kelompok teror, mempunyai sekolah, mereka mempunyai rumah sakit, mempunyai toko, mempunyai pendidikan, dan yang lain-lain. Nah, mereka ini yang kemudian dari need-nya itu masuk kedua, network ini. Mereka mewadai proses pencarian jati diri ini. Ketika orang itu nggak diterima di mainstream gitu, di organisasi mainstream. Kalau di dalam keislaman, baik di NU, Muhammadiyah, atau kalau nggak bisa jadi sepintar dirimu jadi dosen, itu dia akan mencari yang lain gitu. Nah, itu ketiga itu adalah naratifnya, narasinya itu kena. Wah, ini narasi yang pengen, ini pas ini kira-kira. Apapun masalahnya, syariah Islamiyah solusinya, kira-kira gitu. Atau apapun masalahnya ya dia itu, kalau istilahnya lagi-lagi Kunto Wijoyo, itu mistifikasi agama. Pokoknya diselesaikan semuanya dengan agama, dengan Islam. Ini semuanya selesai. Nah, kelompok ini kemudian ketika mencari ada permasalahan jati dirinya, ada kelompok, dan kelompok itu memberikan afirmasi terhadap proses pencariannya ini, maka identitasnya dibentuk oleh kelompok. Nah, ini pada level mesonya ya, dan mikronya. Di level mesonya, nah itu terjadi di kelompok-kelompok tadi yang tidak mempunyai imajinasi yang sama terhadap republik, terhadap negara ini. Mereka melakukan konfrontasi, hegemoni, counter hegemoni. Dari yang kelompok mainstreamnya Pancasila, dia di-counter dengan lifestyle gaya hidup baru yang berbeda, yang tidak sesuai dengan semangat-semangat kebinekaan lah kira-kira. Nah, ini. Nah, mereka itu kemudian menggunakan narasinya, narasi global. Dan kemudian makanya kalau menyelesaikan isu terorisme di Indonesia itu tidak bisa melulu pakai perspektif individu, psikologi, pendekatan psikologi saja. Tidak bisa
pakai pendekatan sosiologi dan antropologi saja, tetapi harus pakai pendekatan ke yang namanya makro, strukturalnya itu ada apa gitu. Nah ini juga saling berpengaruh satu dengan yang lainnya itu. Dan proses pencarian jati diri ini misalnya, kalau dalam tesisku yang argumentasiku ya karena dia itu ingin melakukan membela umat Islam yang tertindas tidak bisa dilakukan di Indonesia, maka pembuktiannya itu mereka lakukan di Afghanistan misalnya, maskulinitasnya itu pembuktian pembelaan pada Islamnya. Jadi ada kan kegalauan mencari identitas, menjadi lelaki sejati, menjadi muslim yang betul-betul apa itu namanya paling tinggi, ultimate, yang oleh kelompok ini disebut sebagai mujahid. Mujahid itu pencapaian tertinggi seorang lelaki. Nah di Indonesia mereka nggak mencapainya karena tidak bisa melakukan jihad nyatanya. Maka mereka ketika tadi kegalauan di negaranya diblok, di Indonesia nggak bisa mencari jati diri, mereka perlu teater. Nah tampilkannya di wilayah-wilayah konflik itu gitu untuk mencapai kesempurnaannya itu. Jadi ada kan korelasi antara mikro, individual anxiety, kegalauan, pencarian jati diri, terus kemudian adalah bagaimana relasi kelompok ini dengan negara, apakah mereka tidak dimasukkan. Makanya pimpinan Densus sekarang ini Pak Irjen apa itu pimpinan Densus sekarang ini, kok jadi lupa kok namanya, si siapa ya sekarang ke Densus gitu. Kalau dalam ngobrol-ngobrol itu selalu Pak Martinus Sukom selalu ngomong, ini orang-orang baik loh Mas yang terlibat di terorisme itu, tapi mereka itu termarginalisasi oleh sistem pembangunan kita. Nah, karena mereka itu mempunyai real and imagined grievances, ada yang memang grievances-nya itu apa itu ya, kesengsaraannya, termarginalnya itu nyata, atau yang imagine dibayangkan ini, yaitu biasanya kelompok kelas menengah. Nah mereka kemudian dapat karena ada jaringannya, ada kelompok JI, ada kelompok JAD yang memfasilitasi mereka untuk kemudian melakukan aksinya di luar negeri itu, atau kemudian ketika balik difasilitasi lagi oleh kelompok. Nah dengan adanya teknologi informasi tahun 2014 itu, ISIS itu adalah penanda baru bagaimana proses benar-benar rekrutmen, mobilisasi yang dulunya collective action tadi harus lewat kelompok, itu memang connect aja. Jadi media sosial menjadi platform untuk pembentukan jati diri seseorang, memenuhi fulfillness, kehausan jati untuk pemenuhan jati diri. Dan ini tren yang saya kira mengkhawatirkan kalau orang nggak bisa membedakan antara apa itu namanya ya, online dan offline. Realitasnya itu kan blur banget gitu. Kembali ke ruang struktural tadi ya Mas ya, menurut saya menarik. Itu kan kita kan seringkali membatasi ya, kelompok teroris nasional dengan kelompok teroris internasional. Mengada-ngada ISIS kayaknya nggak ada, jauh dari Indonesia dan lain-lain. Tapi kalau dari ceritanya Mas Huda tadi, sebenarnya ruang struktural itu justru terkoneksi satu sama lain. Jadi kalau kita memahami, benar nggak sih Mas, kalau kita ingin memahami terorisme di level nasional, sebenarnya kita juga harus memahami kelompok terorisme yang ada di internasional, karena mereka terhubung satu sama lain. Ya, kita ini yang agak bermasalah di Indonesia itu PR-nya memang kita sendiri itu ada homegrown-nya, ada sejarahnya bahwa ada sebuah kelompok namanya Darul Islam ini yang mereka mempunyai imajinasi bentuk negara berbeda gitu. Sejak awal mereka tidak merasa tidak terwadahi dengan sistem Pancasila. Kerikil-kerikil kecil ini itu dipelihara gitu, dibara semangat untuk melawan mainstream, yaitu Pancasila yang sudah kita sepakati ini, dipelihara oleh kelompok-kelompok kecil. Jadi mereka itu kalau ibaratnya kompor gitu loh, dia itu nggak sepenuhnya mati, dia hanya kecil aja. Tapi kemudian kalau ada konflik, Ambon, Poso, tiba-tiba bara itu kemudian hidup kembali, semangat jihad itu kembali. Ya, ada lagi kemudian yang ada di Afghanistan. Maka kalau untuk memahami dinamika ini, yaitu harus melihat bagaimana dinamika global gitu. Kayak misalnya serangan bom Bali 2002 misalnya, yang melakukannya orang kampung banget itu di Tenggulun itu. Jauh banget dari Surabaya, jauh masuk, kecil aja. Tetapi mereka punya imajinasi. Ini orang menyerang kepentingan Amerika. Kita harus menyerang kepentingan Amerika, yaitu bom Bali itu. Bayangkan orang kampung nyerangnya Bali karena ini bagian dari Amerika nih, bule-bulenya ini. Apa salahnya mereka gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kan imajinasinya begitu. Jadi sejak tahun 2002 sampai 2009 seluruh serangan yang ada di Indonesia teror itu mesti far enemy, yaitu musuh jauh atau kepentingan barat itu. Hotel lah,
terus yang barat lah yang diserang. Tetapi sejak tahun 2009 terus kemudian banyak aparat itu menangkapi jaringan-jaringan ini, terjadilah pergeseran, aparat lah yang diserang sampai hari ini begitu. Oke. Nah, itu targetnya ya, Mas. Ada pergeseran target kan? Jadi pergeseran target. Kalau dilihat dari kelompok rentan, siapa ya, Mas? Kira-kira yang saat ini kalau menurut Mas Huda yang dianggap sebagai kelompok rentan untuk join ke kelompok teroris ini? Ya paling penting, paling rentan ya kayak orang-orang kayak lu itu galau-galau gitu, mencari jati diri, jomblo tingkat inilah. Ya, jomblo akut. Sebetulnya lu bukan jomblo, lalu lu milih yang mana gitu sebetulnya. Jadi hati-hati itu, jangan bikin banyak patah hati orang. Gitu. Oke. Ntar milih teroris lagi. Nah ya jadi kayak misalnya kayak orang-orang yang sebetulnya proses pencarian jati diri. Jadi kenapa saya tadi katakan jomblo itu sedikit bermasalah, lebih menjadi target. Itu karena manusia sebagai serius ini, itu kan perlu konformasi gitu. Jadi kalau belum dapat dikonformasi jati dirinya, dia akan nyari terus. Nah kelompok-kelompok ini selalu siap mencarikan konformasi itu gitu loh. Jadi banyak itu yang rata-rata yang berangkat ke Syria kalau terutama di perempuan nanti kan driven by deeply personal issues. Karena permasalahan personal tadi itu ya, salah satunya laki-laki jomblo atau kemudian lelakinya selingkuh, ingin dapat pasangan baru yang sangat private gitu. Kalau perempuan, kalau lelaki tadi kan jelas yang sudah kelihatan tampak heroism gitu, wah tampil gitu ada. Nah yang kelompok rentan menurut saya adalah orang-orang yang proses mencari jati diri. Kalau kita lebih kerucutkan lagi, orang-orang yang ini masa teman-teman anak-anak muda yang milenial, karena secara lu kan masih milenial, jadi secara jati dirinya sendiri itu kan juga memang mencari mana aku harus jadi apa gitu. Dan itu kemudian difasilitasi lagi-lagi oleh sosial media itu, konformasi teman, afirmasinya itu dibaca oleh sosial media ini gitu. Dan itu bahaya. Terus kemudian yang kelompok yang sangat rentan lagi adalah kelompok-kelompok yang selalu melawan rezim gitu, melawan yang anti pemerintahan itu gampang sekali. Kemudian mereka itu kemudian dibaca. Misalnya orang JI senior namanya si Nasir Abbas itu ngomong di media, kalau saya itu mau ngerekrut orang, maka target pertama saya itu adalah orang-orang yang sudah anti pemerintah dulu gitu. Bukan anti dalam artian kemudian siap untuk melakukannya dalam arti kekerasan gitu loh. Nah itu kan kemudian orang itu bisa digeser gitu. Makanya sekarang itu kalau kita melihat kampanye-kampanye yang ada di media kelompok ini itu sama, bahwa narasinya selalu sama, bahwa Islam hari ini itu ditindas. Oleh karena itu hanya satu kata, lawan gitu. Nah proses narasi itu mulai penindasan ulama lah, terus kemudian ya kayak gitu narasi, kemudian contoh-contoh hampir di semua media itu, media-media kelompok mereka itu kan menarasikan begitu, sehingga karena menganggap negara itu musuh, maka melakukan kekerasan pun akan kepada musuh itu relatif lebih gampang, ada proses dehumanisasi gitu. Maka negara, aparat dianggap misalnya sebagai tauhid lah, sebagai kafir lah, tiran lah, macam-macam itu. Tetapi ini juga kemudian menjadi PR tersendiri buat negara. Kadang-kadang negara ini juga kemudian menggunakan isu radikal itu sebagai narasi politik gitu. Lu nggak sepakat sama gua, lu kelompok radikal. Padahal misalnya perilaku elitnya sendiri juga sedang bermasalah gitu. Jadi ini kadang juga dua kutub. Kalau misalnya kelompok yang legitimate gitu, kemudian mengkritik perilaku negara, kemudian menggunakan misalnya dari kelompok tertentu yang kemudian lebih dekat dengan nuansa keislaman, dia dianggap wah ini radikal. Padahal yang diomongkan ini benar gitu, masalahnya faktanya itu benar. Jadi ini kadang negara itu juga memang yang menjadi masalah karena kemudian menggunakan. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Misalnya di Yaman dulu ya, misalnya dulu Yaman itu ketika masih ramai Al-Qaeda itu Presiden Saleh itu kasih list ini sama Amerika, ini loh orang-orang yang Al-Qaeda. Padahal setelah kemudian diteliti lebih jauh, orang-orang ini adalah lawan-lawan politiknya gitu. Nah sekarang ini kemudian akibatnya kalau kemudian negara itu membidik kelompok-kelompok yang kritis dengan label-label radikal, orang nggak percaya lagi bahwa isu terorisme itu adalah isu genuine yang dirasakan yang setiap saat akan kena kepada diri kita, sehingga yang muncul adalah konspirasi. Itu kan untuk pengalihan isu. Ini kan ada-adanya aja ningkatin budget gitu. Sehingga tidak ada community ownership, nggak ada rasa memiliki isu ini. And that's challenge gitu. Yeah. We can say that's the new challenge ya.
to define whether or not opposition is equal to terrorism gitu. Karena kan itu set stage. Radikal, ya itu makanya kan sekarang ini kan Iya, radikalisme. Radikal. Kalau teroris mungkin terlalu kejauhan. Terlalu kejauhan. Tapi kemudian diradikal. Kayak misalnya ini contoh. Ada upaya secara sistematis memframe FPI sebagai kelompok teror gitu misalnya. Ya FPI perilakunya sering banyak nyebelin, nggak toleran gitu di kelompok lain, ngomongnya kenceng, kayak gitu-gitu yang kata-katanya mungkin tidak mengenakkan kita. Tetapi bukan berarti kemudian dia itu cukup terkualifikasi menjadi kelompok teror gitu. Sama-sama punya loreng, sama punya cakar. Itu kan beda antara macan sama kucing gitu. That's two different things. Mantan FPI sama FPI itu beda lagi karena kita harus nggak bisa melupakan FPI sendiri itu kan didirikan oleh seorang jenderal juga, mantan jenderal yang tokoh penting di dalam pemerintahan Jokowi masa lalu gitu. Jadi ini juga karena kemudian saya membayangkan kemudian kan riset-riset saya atau intervensi yang saya lakukan banyak di penjara. Salah satu permasalahan dari isu terorisme itu ketika nangkep, karena tadi permasalahan identitas tadi itu kemudian ditangkap, dimasukkan di penjara, penjaranya itu over kapasitas gitu loh. Aku ngebayang kalau yang FPI ditangkapin semua gitu, sebegitu banyak penjaranya penuh gitu. Dan yang jadi terjadi yang dulunya itu mirip-mirip teroris gitu, tapi kemudian jadi teroris beneran justru ketika di dalam penjara. Karena mereka saling belajar, penjaranya itu sangat penuh dan satu permasalahan penjara itu sangat klasik. Satu over kapasitas, yang kedua kalau misalnya Cipinang aja yang selalu saya omongin itu didesain di zaman Belanda itu cuma 900 orang. Hari ini itu minimal 2.500 itu. Jadi orangnya itu udah empet-empetan gitu. Nah, kemudian masalah makanan budgetnya itu berapa ratus juta itu penjara itu punya tagihan masalah cateringnya kepada pihak ketiga gitu. Banyak itu permasalahannya itu banyak. Jadi kalau kita melihatnya itu kan isu terorisme itu nggak hanya nangkepin aja polisi Densus yang selama ini kita lihat sebagai aktor utama ketika ada penangkapan, kita harus mikirkan ini what next setelah nangkepin itu gitu loh. Dan tindakan selanjutnya gimana. Makanya yang saya lakukan itu kan lebih ke arah curative justice. Jadi orang-orang yang sudah pengen pensiun jadi teroris ini, wah capek juga jadi teroris pengen pensiun ini. Kita kasih kesempatan kedua, dan kesempatan kedua ini kemudian kita kemas sedemikian rupa supaya mereka itu menjadi credible voice untuk melawan narasi kelompok lamanya. Karena rata-rata kelompok teror itu karena faktor utopia tadi, jadi kembali ke Ina tadi, permasalahan awalnya itu selalu tiga itu, social relation atau need pertama. Social relation itu kalau kita tuh bermasalah hubungan sosialnya aja, itu kita akan mencari kok. Lu nggak, misalnya lu sebel sama temanmu yang nggak asik gitu, lu mesti cari teman yang lain. Atau lu berapa kali lu putus pacar? Rahasia, belum pernah pacaran. Oke, belum pernah. Oke, misalnya kalau lu putus itu kan because you don't feel confident, lu akan cari lagi, nggak nyaman, tetangga kayak gitu. Nah, social relation itu, hubungan sosial yang positif itu menjadi pintu kunci utama. Kalau makanya kalau disebut di dalam social psychology itu namanya miss relation. Relationnya itu miss gitu, jadi nggak pas gitu. Dia akan mencari yang lain. Nah, pertama adalah social relation dulu dan kita pahami. Kemudian baru aspek keduanya itu ideologi atau narasinya itu. Ya, kemudian aspek terakhirnya itu adalah namanya aspek violence-nya itu. Aspek ekstremismenya, aspek kriminalnya itu. Karena kemudian kalau sudah ada masuk di dalam kelompok tertentu, mereka tuh ada namanya iqdad. Jadi la jihada illa bil iqdad. Itu enggak ada jihad sebelum iqdad. Iqdad itu persiapan gitu. Jadi kalau setiap ada aksi teror, kita itu harus ngertiin itu kapan persiapannya. Jadi orang nggak tiba-tiba melakukan teror gitu-gituan. Taunya gimana? Taunya dari wawancara dong. Kalau mereka ditangkap nanya, lu sebelum itu apa, diinterogasi gitu. Itu tugasnya polisi. Tapi polisi sendiri kan tugasnya itu ketika wawancara orang, itu tuh kan harus fokus dia itu kan P21. Gimana gua wawancara dia, kemudian punya bukti-bukti hukum yang cukup gitu. Nah, social scientist, peneliti kayak kita yang kurang kerjaan ini, kayak gua lah yang kurang kerjaan ini, kan mencoba memahami prosesnya gitu. Jadi gua memahami, kalau gua kan tertariknya itu it's not about the network who does what, tetapi how, prosesnya itu piye gitu. Karena itu orang menjadi teroris itu bukan orang lain, it could be me, it could be you. Kalau kondisinya itu membuat kita menjadi begitu. Jadi orang selalu ngomong, beda banget, itu kan bukan gue banget kayak gitu. Atau ini kelompok tertentu. No, that's not the case.
Misalnya Muhammadiyah, misalnya NU, wah kalau NU nggak mungkin jadi teroris. Pelaku perempuan ini namanya Duo Siska yang datang ke Makobrimob kemudian lagi melakukan penusukan ke polisi kayak gunting itu, ingat ya? Ingat. Nah itu salah satu dampingan kita. Itu awal mereka tuh lahir dari keluarga NU kultural. Nah, tapi ini NU kultural. Tapi ketika mereka pindah di wilayah mereka, misalnya si kasus yang Siska yang ada di Temanggung itu, dia pindah ngajar di wilayah yang lain. Jadi Temanggung turun dia ke kota lain. Nah di kota lain inilah kemudian ngajinya ke Syekh Google ini tadi. Masuk Syekh Google, masuk ke kelompok-kelompok WhatsApp, kelompok-kelompok Telegram, ketemuan sama yang satu juga yang Siska dari Ciamis, yang dia itu juga NU kultural juga. Tapi ketika pindah ke kota lamanya, dia kuliah di Universitas di Bandung, ngajinya lagi-lagi karena sosmed itu tadi, ketemuan darat, kopi darat jadi. Dan ada di Semarang gitu misalnya di wilayah Jawa Tengah lah, Banser gitu, yang kemudian dia umurnya 19 tahun, bentrok sama polisi, kecewa, online, gabung, pengen ikat polisi lagi. That's how kemudian yang NU pun tidak ada jaminan gitu. Yang Muhammadiyah ini seringkali yang lebih banyak lompat pagar lebih cepat dari Muhammadiyah. Bukan berarti Muhammadiyah sarangnya, tetapi karena kemudian dari sisi dari sisi teologinya itu dekat. Bukan berarti sama. Mereka tidak menyukai bid'ah, tidak menyukai khurafat, hal-hal kayak begitu itu lebih banyak di tradisi Muhammadiyah gitu. Sehingga atau kalau lebih orang mudah, juga jangan kemudian menyalahkan. Nah, relatif kalau lebih kalau ngaji di Muhammadiyahnya nggak benar, atau Muhammadiyah juga justru dibajak sebagai tempat kos. Itu banyak karena di tempat dia lebih nyaman di sini, lebih dekat. Nah, tapi kemudian mereka biasanya itu hidupnya di dua kaki, ngekos di Muhammadiyah, tetapi masih menjaga imajinasi narasi-narasi yang berbeda itu. Oke. Kalau gitu bisa nggak saya simpulkan, Mas, berarti walaupun memang ya pencarian identitas itu kan pasti terjadi pada banyak orang ya. Tapi betul. kemudian hampir semua orang. Ya. Dan tapi kemudian yang paling penting adalah bagaimana sih collective grievances itu dikelola. Adanya ruang-ruang positif yang paling enggak ya, bagaimana kita mendefinisikan positif itu sendiri, tapi paling tidak bagaimana itu dikelola sehingga ekspresinya tidak radikal. Betul. Sebelum sampai ke terorisme. Nah, makanya sebetulnya harus menciptakan positive intergroup relation lah. Grup-grup kita menciptakan kelompok-kelompok sehat gitu. Nah, kalau kondisinya sudah toksik banget itu ya kita akan larinya ke sana. Makanya kalau di wilayah-wilayah konflik gitu misalnya, orang lebih banyak terlibat di kekerasan lebih cepat gitu. Ada misalnya kasus Ambon Poso gitu. Orang terlibat di dalam aksi kekerasan jauh lebih cepat kalau misalnya kita nongkrongnya di anak gaul di Jaksel gitu misalnya. Itu relatif, tapi juga ada nanti kemudian perilaku toksik yang lain. Jadi kita harus melihat terorisme itu adalah sebagai not only security issue, tetapi lebih penting lagi, it is a social issue. Sosial ini jadinya. Makanya kan yang saya dorong itu pendekatan keamanan itu wajib, harus. Tetapi tanpa diimbangi dengan pendekatan sosial, isu ini nggak akan hilang dalam waktu yang singkat. Sosial media itu, internet, sosial teknologi itu bisa menggeser dari kolektif menjadi konektif, hanya connect begitu saja.